你短时间内，只要圣地内的封印，你实力如此高深，难道看不出来？虽只能维持半年时间，但也足够气，只是七星门的星辰之力。暮云，今日我持瑶圣地，嘿，少在这装好人了。哼！ Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya, Muyun yang sedang bermeditasi untuk menguatkan segel yang dipengaruhi oleh sekte bintang, dirinya diganggu oleh para keluarga Yao. Muyun yang kesal pun tampak tak terima dengan perlakuan mereka. Apakah Muyun dapat menyelamatkan tanah suci Chiao? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Masalah baru yang terjadi di tanah suci Chiao diakibatkan dari kesalahpahaman antar keluarga. Yao Fefeng yang melihat jika Muyun menyerap aura spiritual tanah suci menyimpulkan jika Muyun bisa menghancurkan formasi tersebut. Sontak saja hal itu pun dibantah oleh keluarga Qi, yang dimana dia pun menjelaskan jika Xiao Yun'er memiliki rencananya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di tanah suci miliknya. Para keluarga Yao pun tetap berselisih paham dengan mereka. Dia merasa jika formasi ribuan tahun tanah suci Chiao akan hancur dalam waktu satu malam. Mereka juga tak percaya dengan Xiao Yun'er sebagai wanita suci tanah Chiao karena latar belakang dari identitasnya yang tidak jelas. Dia juga menekankan untuk menyingkir dari sana karena saat ini Yao Fefeng akan menangkap Muyun. 现在我才是持瑶圣地的圣女，岂能交到一个来历不明、身份不详的小女？我呸！持瑶圣地的未来，你现在是想要造反吗？并不是来捉你的。 而是那个暮云。 Mendengar hal itu, Xiao Yun'er pun marah dibuatnya. Muyun sebagai tamu di tanah suci Chiao harus terganggu ketenangannya dikarenakan kesalahpahaman kecil antar keluarga di sana. Dia pun menjelaskan jika Muyun membantunya menguatkan segel tanah suci. Ditambah lagi, aura langit dan bumi yang meresap ke tanah suci Chiao berasal dari sekte 7 bintang yang berasal dari 3000 dunia kecil. Sekte 7 bintang telah mengubah kekuatan bintang menjadi energi spiritual untuk memikat tanah suci Chiao, dan Muyun berusaha membantu mereka agar tanah suci Chiao tak dapat dikendalikan oleh sekte tersebut. 穆盟主是我请来的贵客，不妨告诉你，瑶圣地将封印加固。我看你们谁敢！圣地内的天地灵气来自3000小世界七星门，暮云是在帮我们，以免我们被七星门控制。 Mendengar hal itu, Yao Fefeng pun tertawa dibuatnya karena dia yakin jika segel tanah suci memiliki ketahanan hingga ribuan tahun lamanya. Dirinya tak percaya bahwa sekte bintang telah masuk merubah tatanan energi yang ada di tanah suci Chiao. Yao Fefeng yang kesal pun tak terima dengan hal itu, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. 造反！大的笑话。 Xiao Yun'er yang melihat pemberontakan yang dilakukan oleh keluarga Yao pun menegaskan jika posisi wanita suci ini telah diberikan oleh gurunya. Siapa saja yang tak suka dengannya, maka dia memberikan ruang untuk melakukan pertarungan itu. Yao Fefeng yang mendengar hal itu pun kesal dibuatnya, sehingga dia pun mengatakan jika Xiao Yun'er sangat sombong hanya karena memiliki kekuatan ranah nirvana tingkat 9. Tak lama dari itu, Yun Shenkong pun datang di sana. Dengan kehadirannya, Yao Fefeng meminta keadilan pada Yun Shenkong untuk bisa menghentikan Muyun yang sedang memperkuat formasi di dalam sana. Keluarga Qi pun menegaskan jika saat ini merupakan masalah internal yang terjadi di tanah suci Chiao. Tak ada ikatan dengan keluarga Yun milik Yun Shenkong. Dirinya yang merasa hebat pun tak terima dengan terpilihnya Xiao Yun'er sebagai wanita suci, sehingga dia pun menganggap dengan kematian wanita suci sebelumnya, maka tanah suci Chiao sudah tak ada lagi. Kekesalan Yun Shenkong pun menimbulkan kekacauan di sana. 小女娃，圣地不复往日了呀。也不该是你来做。云深空，我。
Dengan terlukanya Xiao Yun'er memancing kemarahan Mu Yun memuncak. Yun Senkong pun mengatakan jika wanita suci harus dipilih kembali dan dinobatkan pada cucu dari Yao Fofeng karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak lama dari itu, suara Mu Yun pun terdengar. Dia mengatakan jika keempat segel benua Zhongzhou telah hancur, 3 ras yang berbeda akan segera masuk ke dalam Zhongzhou, dan keluarga Yun akan menjadi keluarga yang menyedihkan. Dengan sedikit menyinggung tentang keluarga Mu Yun dan ayahnya yang telah diasingkan, Mu Yun pun bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya tersebut. Yun Senkong yang melihat perkembangan Mu Yun pun terkejut dibuatnya, karena saat ini Mu Yun sudah berada di altar jiwa tingkat 7. Tanpa pikir panjang, Mu Yun pun melakukan serangan pembuka. 哦，对了，我的舅舅袁清风，只可惜我从未见过将自己女婿逼到去。仅仅用了1年多的时间，盘境到7层魂坛，我当真是小看你了。冲！ Sebelum pertarungan terjadi, Mu Yun menjelaskan jika dirinya telah memperkuat segel tanah suci Qiao, meskipun hanya bisa bertahan selama 6 bulan saja. Akan tetapi, dengan waktu singkat selama itu, dirinya yakin jika tanah suci Qiao akan melakukan pengembangan dengan baik. Mu Yun menyuruh Yun Senkong untuk melihat dan merasakan kembali jika energi spiritual hanyalah kekuatan bintang dari sekte 7 bintang. Yao Fofeng yang merasa adanya ancaman baru, lantas dia pun mencoba menyerang Mu Yun, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. 会放过你的。 Mu Yun yang kesal dengan Yao Fofeng pun menaruh sedikit contoh kekuatan dari sekte bintang, yang dimana sekte bintang mampu mengendalikan seseorang sesuka hati mereka. Patriark Yun yang melihat hal itu pun langsung menyerang Mu Yun dengan kekuatannya. Mu Yun yang merasa terancam pun akan bersiap untuk membuka segel tanah suci Qiao agar para sekte bintang bisa masuk ke dalam benua Zhongzhou. Mendengar hal itu, Patriark Yun pun menjelaskan jika 10.000 tahun yang lalu, Mu Yun sang raja peri telah mendirikan 4 segel di berbagai tempat untuk menjaga benua Zhongzhou dari ancaman berbagai ras, karena dia tahu tak bisa menjaga benua Zhongzhou sepanjang waktu. Praktisi yang melampaui 3 putaran tak mungkin dapat mencapai benua Zhongzhou. Mendengar hal itu, Mu Yun pun mengatakan kepada Patriark Yun jika dirinya memiliki kemampuan, maka saat ini Mu Yun akan menantangnya. Lantas dia pun mengeluarkan bom guntur api yang diikat oleh guntur surgawi. Melihat hal itu, Patriark Yun pun merasa jika takkan bisa menang dari Mu Yun. Setelah situasi semakin dingin, Mu Yun memerintahkan Xiao Yun'er untuk pergi dan mendirikan tempat baru seperti halnya lembah Lei Shen. Mendengar hal itu, Xiao Yun'er pun meminta Mu Yun agar dirinya diterima di aliansi Yun. Mu Yun yang mendengar hal itu langsung menyetujui untuk bergabungnya tanah suci Qiao dengan aliansi Yun, dengan catatan jika pengkhianat seperti Yao Fofeng dan keluarganya ditolak kehadirannya di dalam aliansi Yun. 这持瑶圣地内是不能再待了。我持瑶圣地准备搬离此地，在则地方另建山门吧。不知道穆盟主的东云城是否欢迎？一些宵小之辈也不敢对我云盟，随时欢迎。有持瑶圣地的加入。哦，不过一些卑鄙无耻能出手。那就多谢穆盟主了。你还死赖在这里不走啊，老头子？人家圣女都被你赶走了，你想做持瑶圣地的圣女了？ Xin pun berpindah di kediaman aliansi Yun. Di sana, Xiao Yun'er merasa kecewa karena posisi wanita suci telah beralih tangan pada cucu Yao Fofeng. Dan saat ini, dirinya tak ada hubungan lagi dengan tanah suci Qiao. Tak lama dari itu, Mu Yun pun datang menghampiri Xiao Yun'er dengan menanyakan kenyamanannya tinggal di aliansi Yun. Namun, hal yang ganjal di pikiran Xiao Yun'er saat ini, jika setelah 6 bulan berlalu dan sekte bintang datang di Zhongzhou, maka semua orang akan menjadi budak dari sekte bintang. Xin pun diakhiri dengan pendapat Mu Yun yang membenarkan hal itu. 封印被破开，七星门之人便会到达。全部沦为奴隶。 Di part yang akan datang, pertemuan antara Moyang dan Xiao Yun'er mendiskusikan rencana penguatan aliansi Yun berjalan dengan lancar. Saat ini, aliansi Yun merupakan tempat terkuat yang berada di posisi paling atas dalam hal pertahanan. Apakah sekte bintang sanggup untuk menembus pertahanan yang ada di aliansi Yun setelah bergabungnya Xiao Yun'er yang memiliki kekuatan luar biasa? Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 81.